Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas latihan soal PAT biologi kelas 10 ya. Untuk bagian yang kedua ya, dimulai dari nomor 26. Dalam suatu ekosistem terdapat beberapa komponen. Jika populasi kadal, nah kita lihat ini populasi kadal mengalami penurunan, yang terjadi adalah jadi populasi kadalnya menurun ya, maka peningkatan pada populasi belalang. Jadi kadal ini kan makannya belalang gitu ya. Jadi kalau kadalnya menurun, maka belalangnya gimana? Belalangnya itu akan meningkat. Jadi peningkatan pada populasi belalang, betul ya. Oke. Meningkatnya populasi ular ya, tidak ya. Karena justru ular ini akan ikut menurun karena kadal yang dimakannya itu nggak ada gitu ya, menurun. Peningkatan pada populasi burung tidak ada hubungannya. Kemudian meningkatnya populasi kelinci tidak ada hubungannya. Penurunan populasi belalang, justru belalangnya akan naik ya, karena pemangsanya itu nggak ada, maka belalangnya akan populasinya naik. Jadi nomor 26 adalah A, peningkatan pada populasi belalang. Kita akan bahas nomor 27. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Peranan ayam dalam jaring-jaring makanan sesuai gambar adalah sebagai berikut. Jadi ayam ya, ayam ini itu ada pada, ini kan produsen ya. Produsen itu merupakan trofik yang pertama ya. Produsen itu trofik yang pertama. Jadi kalau konsumen satu, trofik yang kedua. Nah ayam ini masuknya dia konsumen tingkat ini 1, ini 2. Berarti dia konsumen tingkat 2 ya. Konsumen tingkat 2 berarti sama dengan tropik yang ketiga. Oke. Jadi konsumen tingkat 2 dan menempati tropik yang ketiga. Berarti jawabannya yang D. Oke, tip nomor 28. Dibuangnya limbah organik pertanian ke dalam ekosistem perairan meningkatkan nutrisi dalam air. Jadi penambahan EU ya, penambahan nutrien dalam air. Peristiwa ini disebut sebagai eutrofikasi, yaitu penambahan, EU itu penambahan ya, penambahan trofik itu adalah nutrien ya, penambahan nutrien di dalam air ya, itu adalah eutrofikasi. Nomor 29. Perhatikan bagan daur nitrogen berikut. Proses X ya, proses X itu di sini dalam siklus nitrogen tersebut adalah untuk memfiksasi N2. Itu tidak ya, menjadi amoniak itu tidak. Kemudian menyusun unsur N menjadi senyawa nitrit di sini tidak. Kemudian membebaskan nitrogen dari senyawa kembali ke alam tidak. Menggabungkan nitrogen menjadi asam amino dan senyawa organik tidak. Mendenitrisikan amoniak ya, amoniak itu ini amoniak mengembalikan N2 ke atmosfer. N2 itu dikembalikan ke atmosfer. Berarti yang X itu adalah, jawabannya adalah yang E. Mendenitrisikan amoniak dan mengembalikan nitrogen N2 ke atmosfer. Nomor 30. Berikut ini yang bukan ciri tanaman monokotil. Yang bukan merupakan ciri dari tanaman monokotil. Tulang daun sejajar itu monokotil. Jumlah periasan bunga kelipatan 4-5 itu adalah dikotil. Jadi kalau yang monokotil tuh kelipatannya 3. Memiliki satu kotiledon itu monokotil, akar serabut monokotil, batangnya tidak bercabang monokotil. Jadi yang bukan ciri tanaman monokotil yaitu dikotil adalah yang B. Jumlah periasan bunga kelipatan 4 dan 5. Nomor 31. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan berbiji yang merupakan ciri dari tumbuhan dikotil. Berkeping 1 monokotil, berakar tunggang itu dikotil, bertulang sejajar itu adalah monokotil, biji berkeping 2 dikotil, biji berkeping 2 berarti dikotil. Kemudian tidak berkambium ini adalah
bukan dikotil ya. Kalau dikotil berkambium ya. Tulang daun menjari adalah dikotil. Jadi jawabannya ciri tumbuhan dikotil adalah 2, 4, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Oke, kita bahas nomor 32. Telah ditemukan sejenis tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhan perdu, daun majemuk menyirip, anak daun berbentuk lonjong. Bunga dengan mahkota bunga yang berbentuk seperti kupu-kupu, terdiri dari tenda, sayap, dan tunas. Buah polong-polongan, pada akar terdapat bintil-bintil zat lemas. Tumbuhan tersebut termasuk ke dalam suku atau famili apa? Oke, kata kuncinya di sini adalah seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu adalah papilion ya. Papilion berarti dia masuknya adalah namanya familinya adalah Papilionaceae, yaitu famili dari kacang-kacangan ya. Papilionaceae atau kacang-kacangan. Oke, nomor 33. Berikut ini adalah ciri tumbuhan yang merupakan ciri dari tumbuhan Gymnospermae. Gym itu telanjang, spermae itu biji, biji terbuka atau telanjang. Yang pertama dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Betul. Yang dua, daun sempit, tebal, dan kaku. Ya, daun sempit, tebal, dan kaku. Betul. Kemudian bagian bunga berkelipatan 3 atau kelipatannya itu monokotil. Kemudian akar tunggang ya, akar tunggang itu betul. Kemudian pembuahan ganda itu berarti dia Angiospermae. Kalau Gymnospermae adalah pembuahan tunggal ya, jadi salah. Maka untuk yang ciri dari gimnos adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4 yang B. Nomor 34. Beberapa contoh Ascomycotina dan peranannya. Pasangan yang sesuai antara jenis Ascomycotina dan peranannya adalah Aspergillus wentii. Satu sama Ki. Aspergillus wentii pembuatan tempe, salah. Kemudian 2P Saccharomyces dengan keju, salah ya. Oke. Kemudian 3S Aspergillus oryzae dengan asam cuka, salah. 4 Penicillium chrysogenum dengan R penghasil antibiotik, itu betul. Kemudian 5 Aspergillus niger dengan pembuatan kecap, salah. Jadi kecap itu harusnya ini ya, Aspergillus wentii itu. Nah, berarti nomor 34 ini jawabannya yang D, 4 dan R. Nomor 35. Jika air dalam suatu kolam tercemar oleh zat kimia tertentu, maka akibat yang tampak adalah kalau tercemar oleh zat tertentu berarti ini adalah pencemaran air. Maka yang tampak nyata itu pastinya kematian ikan-ikan ya, kematian ikan-ikan. Jadi ikannya keracunan. Nomor 36. Polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang mengakibatkan apa? Ya, yang mengakibatkan hujan asam ini akan mengeluarkan SO2 ya. Asam itu kan ini akan merusak sistem pertanahan ya. Jadi hujan asam ini akan merusak sistem pertanahan. Nomor 37. Deterjen yang terkandung dalam sabun cuci dapat mencemari perairan karena deterjen dapat menyebabkan terjadinya apa? Nah, karena ada penambahan deterjen maka akan terjadi penambahan nutrisi air yang kita sebut dengan eutrofikasi. Nah, kalau terjadi eutrofikasi maka yang pertama akan terjadi adalah blooming alga. Artinya apa? Peledakan populasi alga. Jadi nomor 37 adalah yang C. Nomor 38.
Untuk menjaga agar lingkungan tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup, maka petani disarankan untuk melakukan rotasi tanaman yang bertujuan untuk apa? Jadi rotasi tanaman itu biar tanah itu tidak jenuh ya, karena memang tujuannya adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah gitu. Jadi berganti-ganti cara tanaman yang ditanamnya. Oke. Nomor 39, berikut yang digunakan sebagai parameter kimia dalam pencemaran lingkungan adalah parameter kimia. Ya, kalau kimia berarti hubungannya dengan CO2, pH, derajat keasaman dan alkalinitas. Berarti yang A. Nomor 40, perhatikan pernyataan berikut yang merupakan keuntungan dari pembuatan kompos, yaitu mengurangi penggunaan logam, salah, mengurangi limbah, betul, mengurangi penggunaan botol bekas, salah, kemudian memiliki nilai jual, betul, kemudian mengurangi polusi, benar ya. Oke, jadi keuntungan pembuatan kompos adalah 245. Oke. Kita akan bahas nomor 41, pembasmian burung mengganggu hasil pertanian ternyata menimbulkan masalah baru bagi petani, yaitu hilangnya kicauan burung yang merdu, kemudian hilangnya pupuk kandang, tidak ya. Jadi burung-burung pengganggu ya. Pembasmian burung pengganggu berarti akan menimbulkan masalah baru gitu ya, karena yang C baliknya populasi ulatnya. Jadi populasi ulatnya makin banyak gitu. Kenapa? Karena burung ini makanannya adalah ulat gitu. Jadi masalah barunya adalah banyak ulat ya, populasi ulatnya meningkat, yang C. Nomor 42, radiasi sinar ultraviolet yang berlebih dapat menyebabkan kanker kulit. Intensitas cahaya akan terus bertambah sejalan dengan bertambah besarnya lubang ozon. Oleh karenanya, faktor yang harus dikurangi adalah adanya lubang ozon. Lubang ozon ini kan disebabkan oleh CFC ya, klorofluorokarbon ya. Jadi pemakaian kendaraan bermotor tidak ya, pembakaran yang menghasilkan SO2 ini hujan asam tidak, penggunaan klorofluorokarbon CFC, betul, ini menyebabkan lubang ozon ya, yang C. Nomor 43, jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada komunitas tertinggi, konsumen tingkat tinggi ya, konsumen tertinggi ya, penimbunan bahan pencemar itu adalah pada konsumen tertinggi. Ini sesuai dengan akumulasi biologi. Jadi nomor 43 ini adalah kalau di air tawar ya, kan nggak ada manusia ya kan, adanya ikan besar. Zooplankton kan bukan konsumen tertinggi, ikan kecil bukan, fitoplankton produsen ya, berarti yang B, ikan besar. Nomor 44, jenis polutan yang dapat menyebabkan orang merasa tercekik, tak bisa bernafas dikarenakan hemoglobin dalam darah tidak mengikat oksigen adalah, jadi Hb ini kan, hemoglobin itu kan harus mengikat oksigen ya kan. Nah, karena ada zat CO, karbon monoksida, dia akan lebih menarik oksigen ya, maka si manusia ini ya akan merasa tercekik karena kekurangan oksigen. Jadi jawabannya adalah CO, karbon monoksida. Nomor 45, daur hidup Aurelia atau ubur-ubur adalah dimulai dari zigot, kemudian larva planula, skifistoma, medusa, evira. Tuh, yang A. Ya. Kemudian 46, infeksi Taenia saginata dapat terjadi bila dalam daging yang kita makan terdapat. Jadi siklus hidupnya Taenia saginata atau cacing pita adalah oncosphere ya. Oncosphere itu zigotnya. Kemudian ini akan menjadi heksakan ya. Heksakan ini oncosphere.
itu adanya di feses sapi yang terinfeksi oleh cacing pita ya. Kemudian nanti sapi itu akan makan, ternyata di dalam ototnya di dalam ususnya itu ada larva hesakan. Kemudian hesakan ini akan berubah menjadi Cysticercus. Ini adanya di jaringan otot pada sapi, jadi daging ya, yang kita bilang daging. Nah, Cysticercus ini akan menjadi cacing pita dewasa di usus halus, kemudian akan menghasilkan oncosphere. Jadi daging yang kita makan, yang dimakan itu mengandung apa? Mengandung Cysticercus yang Nomor 47, filum Annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Annelida itu kan cacing ya, cacing gelang. Annelida itu cacing gelang. Nah, cacing gelang itu nanti ada kelas Polychaeta, kemudian ada kelas Oligochaeta, dan ada kelas Hirudinea. Oke, maka berdasarkan apa? Berdasarkan dari seta-seta ini, yaitu jumlah seta pada permukaan tubuh. Itu yang D. 48, cacing dari filum Annelida yang bernafas dengan insang, berarti yang hidupnya di air itu adalah cacing darah atau tubivac ya. 49, dalam penelitian modern cacing tersebut terbukti dapat menyembuhkan rematik dan menghasilkan zat antikoagulan. Cacing yang dimaksud adalah, nah ini itu menghasilkan zat koagulan berguna pada dunia medis, maka namanya adalah Hirudomedicinalis. Oke. Nomor 50, suatu makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri di atas termasuk dalam tingkat klasifikasi apa? Memiliki tulang belakang bersifat ovipar, bernafas dengan paru-paru, rangkap berupa endoskeleton, kemudian tubuh bersisik. Nah, kalau sisik ini ciri dari tanaman apa? Reptil. Jadi ini adalah kelas reptil. Oke, demikian tadi pembahasan latihan soal PAT Biologi kelas 10 MIPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.